Pernah nggak sih, teman-teman merasa pikirannya melayang kemana-mana? Susah fokus, nggak bisa diam, dan nggak tenang? Kalian nggak sendirian. Banyak banget orang yang juga merasakan hal yang sama setiap harinya. Bahkan, buat sebagian orang, ini bukan cuma sekedar fase, tapi sebuah perjuangan sehari-hari melawan Attention Deficit Disorder atau ADD. ADD bisa mempengaruhi banyak hal dalam hidup, mulai dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, sampai rasa percaya diri. Tapi, gimana kalau ada cara untuk mengatasi tantangan ini, untuk bisa fokus dan menemukan potensi diri yang terpendam? Ini kisah sebuah keluarga dalam perjalanan mereka menghadapi ADD. Sebuah perjalanan penuh perjuangan, penemuan, dan akhirnya sebuah kemenangan. Kenalan yuk sama keluarga Smith, keluarga yang terlihat biasa aja, tapi punya cerita yang luar biasa. John dan Mary, orang tua dari keluarga ini, selalu merasa ada yang berbeda dari anak-anak mereka. Paul, anak tertua mereka, kesulitan di sekolah meskipun dia pintar. Pam, putri mereka, cerdas dan kreatif, tapi seringkali nggak teratur dan pelupa. Karen, putri bungsu, perasaannya mudah banget berubah dan susah berteman. Terus ada Tim, si bungsu, yang suka melawan dan selalu mencari petualangan baru. Keluarga Smith merasa bingung, nggak tahu gimana caranya bantu anak-anak mereka. Mereka nggak nyangka, sebuah penemuan yang akan mengubah hidup mereka sudah dekat. Paul, si sulung, itu cerdas tapi mudah teralihkan. Sekolah jadi sumber frustrasi buat dia. Dia nggak bisa duduk diam, pikirannya selalu lompat-lompat. PR rasanya susah banget, nilainya turun meskipun dia udah berusaha keras. John dan Mary udah coba berbagai cara, les privat, pindah sekolah, bahkan hukuman. Tapi nggak ada yang berhasil. Lalu keajaiban datang, seorang guru yang peduli menyarankan agar Paul diperiksa untuk ADD. Setelah pemeriksaan menyeluruh, diagnosisnya positif. Paul mulai minum obat dan terapi dan perubahannya luar biasa. Dia akhirnya bisa fokus, nilainya langsung naik. Dan dia menemukan kecintaan belajar yang selama ini nggak dia sadari. Pam yang selalu ceria, kesulitan mengatur waktu dan kerapian. Dia jago di pelajaran yang kreatif, tapi kurang di pelajaran yang butuh struktur dan fokus. Deadline tugas sering terlewat, kamarnya berantakan penuh dengan proyek yang belum selesai. Pam menyalahkan dirinya sendiri, merasa dirinya pemalas. Melihat keberhasilan Paul, John, dan Mary memutuskan untuk memeriksakan Pam. Ternyata Pam juga didiagnosis ADD. Akhirnya, Pam mengerti kenapa dia kesulitan di beberapa hal. Dengan terapi dan dukungan, Pam belajar memanfaatkan kelebihannya dan mengatasi kekurangannya. Dia menemukan passion di desain grafis. Kreativitasnya berkembang saat dia menemukan cara untuk menyalurkan energi dan fokusnya. Karen, si anak yang perasa, mudah banget tersentuh. Dia gampang kewalahan, sering meledak-ledak yang bikin dia merasa sendirian dan gak dimengerti. Susah banget buat dia cari dan mempertahankan teman, karena emosinya yang intens seringkali malah menjauhkan orang lain. John dan Mary khawatir sama Karen, takut dia kena gangguan kecemasan atau depresi. Diagnosis ADD Karen sungguh di luar dugaan. Mereka nggak tahu kalau ADD bisa bikin emosi jadi naik turun. Terapi memberi Karen cara untuk mengelola emosinya. Dia belajar mengungkapkan perasaannya dengan baik dan membangun hubungan yang sehat. Tim, si bungsu, itu energik banget. Dia suka petualangan, selalu mencoba hal baru dan menguji batas. Sekolah kurang menarik buat dia, energinya yang meluap-luap disalurkan untuk hal-hal yang lebih seru. Tim awalnya nggak terima didiagnosis ADD. Dia merasa itu cuma label yang membatasi kebebasannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu diagnosis itu benar. Dia susah fokus, dan tindakan impulsifnya sering bikin dia masalah. Dengan waktu dan dukungan keluarga, Tim mulai menerima kondisinya. Dia mulai minum obat dan menjalani terapi. Tim menyadari, mengatasi ADD bukan berarti membatasi dirinya, tapi justru membebaskannya. Perjalanan keluarga Smith menunjukkan satu hal penting tentang ADD ini. Bukan cacat karakter, kurangnya tekad, atau karena pola asuh yang salah. ADD adalah kondisi neurobiologis, perbedaan cara kerja otak yang memengaruhi perhatian, kontrol impuls, dan fungsi eksekutif. Orang dengan ADD bukannya sengaja nggak perhatian, impulsif, atau hiperaktif. Otak mereka memang berbeda. Memahami hal ini penting bagi penderita ADD dan keluarganya. Ini membuka jalan untuk rasa kasih sayang, penerimaan, dan intervensi yang efektif.
Kisah keluarga Smith membuktikan betapa pentingnya diagnosis dan pengobatan. Terlalu lama anak-anak mereka berjuang dalam diam. Potensi mereka tertutupi oleh tantangan ADD yang tak terdiagnosis. Intervensi dini itu penting banget. Ketika ADD teridentifikasi dan ditangani, mereka bisa mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang. Pilihan pengobatan bervariasi, tergantung individu dan tingkat keparahan gejalanya. Obat bisa sangat efektif untuk mengelola perhatian dan impulsivitas. Sementara terapi mekali individu dengan mekanisme coping, keterampilan organisasi, dan strategi untuk menghadapi tantangan ADD. Kisah keluarga Smith adalah kisah tentang harapan, ketahanan, dan kekuatan pemahaman. Jika kamu atau orang yang kamu sayangi kesulitan dengan perhatian, fokus, atau impulsivitas, ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Mencari evaluasi dan dukungan profesional adalah langkah pertama untuk membuka potensi terpendam dan menjalani hidup yang memuaskan. ADD mungkin menghadirkan tantangan unik, tetapi tidak menentukan nilai seseorang atau membatasi potensi mereka untuk sukses. Dengan dukungan yang tepat dan keyakinan pada diri sendiri, segalanya mungkin terjadi.